Apa ibu bapak pernah menggunakan tema-tema ini saat belajar di kelas? Atau menggunakan tema yang lain? Kalau iya, berarti ibu bapak sudah pernah coba menerapkan pendekatan tematik ya. Tapi, kita segarkan kembali yuk pemahaman mengenai pendekatan tematik. Pendekatan tematik adalah pendekatan pembelajaran yang disusun berdasarkan tema yang menaungi kompetensi-kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Ketika menggunakan pendekatan tematik, satuan pendidikan perlu mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya memberikan keleluasaan dan fleksibilitas kepada pendidik, baik itu untuk menentukan tema yang relevan dan kontekstual, serta mata pelajaran yang termasuk dalam tema. Sebaiknya, ketika menggunakan pendekatan tematik, para pendidik perlu berkumpul untuk menentukan tema dalam 1 tahun. Untuk itu, satuan pendidikan perlu memfasilitasi pendidik untuk berkolaborasi dalam merancang pembelajaran. Bagaimana cara menerapkan pendekatan tematik? Mari kita dengarkan 2 contoh berikut ini. Contoh pertama berasal dari SD Matahari yang terletak di sebuah desa. Tema pembelajaran di kelas 1 dalam 2 minggu ke depan adalah keluargaku. Guru kelas mengajarkan konsep keluarga dan kosakata sehubungan dengan keluarga dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pelajaran matematika, guru kelas membuat soal cerita penjumlahan dan pengurangan menggunakan kosakata dalam pelajaran bahasa Indonesia seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, guru kelas dapat berkoordinasi dengan pengampu mata pelajaran tersebut agar bagaimana bersikap kepada masing-masing anggota keluarga. Saat pelajaran seni rupa, guru mengajarkan kreasi gradasi warna melalui kegiatan menggambar keluarga. Saat pelajaran olahraga, peserta didik dapat mengundang anggota keluarga ke sekolah untuk melakukan sebuah pertandingan olahraga bersama di kelas 1 tersebut. Dengan pendekatan ini, peserta didik dapat mempelajari konsep berbahasa, konsep berhitung, dan konsep kesehatan pada komunitas dalam satu tema yang relevan dan dekat dengan kehidupan mereka, yaitu keluarga. Kemudian, karena mayoritas pengajaran di sekolah dasar didominasi oleh wali kelas, maka pendekatan tematik ini memberikan waktu yang lebih leluasa dan fleksibel bagi wali kelas, karena tidak adanya pemisah jam antar mata pelajaran. Perlu diingat, murid juga dapat mempelajari sebuah konsep tanpa dikaitkan dengan tema. Jadi, ada konsep mata pelajaran yang dapat berdiri sendiri, tidak perlu dipaksakan masuk ke dalam tema jika tidak memungkinkan. Dengan menggunakan pendekatan tematik, konsep tersebut dapat dikaitkan dengan tema ketika masuk ke ranah aplikasi atau mengambil tindakan nyata. Contoh kedua berasal dari SD Bintang yang terletak di sebuah kota besar. Jumlah peserta didik dalam rombongan belajar atau rombel kelas 1 adalah 100 anak yang terbagi dalam 4 kelas. 4 rombel kelas 1 tersebut memiliki wali kelas masing-masing dan berbagi seorang guru olahraga dan seorang guru seni musik. Dengan melihat konsep-konsep pembelajaran di kelas 1, di awal tahun para wali kelas, guru olahraga dan guru seni musik mengadakan rapat bersama untuk menentukan tema dalam 1 tahun dan konsep pembelajaran yang tergabung dalam tema. Dengan dibantu guru olahraga dan guru seni musik, para wali kelas berbagi tugas membuat RPP sesuai unit tematik di kelas 1. Masing-masing wali kelas telah memiliki pemahaman bagaimana unit tematik akan berjalan. Guru olahraga dan guru seni musik juga telah memahami bagaimana konsep-konsep pembelajaran mereka dapat menunjang pembelajaran tematik secara utuh di kelas. Semua ini karena di awal tahun, para guru ini telah membicarakan bagaimana konsep-konsep dalam 1 tahun ajaran akan diajarkan dalam beberapa payung tema yang mengikat berbagai konsep. Satuan pendidikan bisa menyesuaikan sendiri banyaknya mata pelajaran yang tergabung dalam satu tema. Jika tidak relevan, maka tidak perlu dipaksakan agar semua mata pelajaran masuk ke dalam tema. Misal, untuk tema keluargaku ada mata pelajaran matematika,
Bahasa Indonesia, IPAS, Seni Rupa, Agama, dan PJOK. Dalam unit pembelajaran tempat tinggalku, mata pelajaran yang diampu adalah Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, IPAS, dan Matematika. Jadi, tidak ada batasan dalam jumlah mata pelajaran. Yang perlu diperhatikan adalah pada pendekatan tematik, peserta didik mengalami pembelajaran yang mengalir dan tidak terlihat transisi pergantian materi yang signifikan seperti pada pendekatan mata pelajaran. Karena semua guru membahas mengenai tema yang sama. Lalu, bagaimana dengan mata pelajaran yang tidak termasuk dalam payung tema? Mata pelajaran tersebut bisa disampaikan dengan pendekatan mata pelajaran. Jadi, bisa kita kombinasikan ya Ibu Bapak. Setelah mendengar penjelasan mengenai cara pengorganisasian pembelajaran dengan pendekatan tematik, mari sekarang berefleksi. Apakah pendekatan tematik merupakan pendekatan yang sesuai untuk diterapkan satuan pendidikan Ibu Bapak saat ini?